kaum imam yang rajawi dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, saya ingin menggarisbawahi dua hal. Yang pertama tentang kelayakan menjadi seorang murid Kristus, dan yang kedua tentang konsekuensi menjadi murid Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, 3 kali Yesus mengatakan, dia tidak layak bagiku, atau dia tidak layak menjadi muridku. Lalu pertanyaan bagi kita adalah, seperti apa yang layak menjadi murid Kristus? Saya merenungkan yang paling pertama adalah baptisan. Kita harus menerima baptisan. Pada saat itulah kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Bacaan kedua tadi kita mendengarkan. Pada saat itu kita menjadi tubuh Kristus, anggota gereja, dan menjadi sakramen. Kalau sebelum kita masuk gereja, kita masuk pintu, itulah sakramen. Itulah sakramen baptisannya, pintu pertama untuk masuk ke gereja, menjadi seorang murid Kristus. Yang kedua, kita harus memiliki kasih. Kadang-kadang kita mendengar orang mengatakan, kita harus untuk benar-benar menjadi murid Kristus, kita harus membenci orang tua, membenci saudara-saudari dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mendengar hari ini bacaan, Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang lain. Yang penting adalah bagaimana menjadikan Yesus atau Tuhan itu sebagai prioritas pertama kasih kita. Dia mengatakan, yang mengasihi keluarganya lebih daripada aku, itu yang tidak layak. Dengan kata lain, kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas kasih kita. Bukan
bukan pertama-tama yang kelihatan, yang material atau keluarga. Bukan berarti juga kita harus membenci atau mengabaikan keluarga kita. Tidak. Pasti kita juga harus mengasihi kerabat kita, keluarga kita. Dan yang ketiga adalah mengikuti Yesus dengan setia, memikul salib. Dan sekaligus yang ketiga ini menjadi konsekuensi kita sebagai murid Kristus, memikul salib dengan setia. Karena murid Kristus adalah representasi dari Kristus sendiri. Maka dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Upah Nabi seperti bacaan pertama tadi, Nabi Elisa yang kita dengarkan, seorang menyambut Nabi, dia akan menerima upah seorang Nabi. Dan kita bayangkan upah yang diterima perempuan yang menyambut Nabi Elisa itu sudah sangat besar, ya, luar biasa. Dan Yesus ingin menggarisbawahi bahwa menjadi murid Kristus, menyambut Yesus sendiri itu jauh lebih besar. Bahkan upahnya tidak akan berkesudahan. Karena mereka sendiri menyambut Yesus dalam diri mereka. Saudara-saudari yang terkasih, namun menjadi representasi Kristus dalam kehidupan konkret kita tidak mudah. Karena mengandaikan kita harus setia memikul salib kita setiap hari. Dan kalau kita berbicara tentang salib, maka pikiran kita itu langsung mengarah kepada penderitaan, pengorbanan. Tapi penderitaan yang memiliki makna. Kalau menderita saja begitu saja, maka sia-sialah penderitaan kita. Tapi penderitaan yang memiliki makna. Yesus menderita dengan salib karena ia memiliki tujuan, yaitu untuk menyelamatkan semua manusia. Begitu pula lah kita. Masing-masing dalam kehidupan kita, ada sebagai mahasiswa, menderita harus belajar, misalnya gitu. Harus mengorbankan keinginan untuk bertamasya dan sebagainya. Tapi penderitaan itu memiliki nilai. Karena suatu saat kalau berhasil, kita akan menikmati itu. Menderita mungkin dalam kehidupan pekerjaan, harus bekerja dengan tekun dan sebagainya, tapi juga memiliki nilai. Atau sebagai bapak keluarga atau ibu keluarga, masing-masing kalau kita mau mengatakan penderitaan, itulah salib yang kita semua diajak untuk memikulnya dengan setia sebagai murid-murid Kristus. Juga dalam pergaulan dengan sehari-hari dengan saudara-saudari kita diajak untuk menjadi seperti perempuan yang dalam bacaan pertama kita tadi menyambut saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan, memberi pertolongan. Dan Yesus dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa barang siapa memberikan minuman kepada orang yang kecil ini dan dia muridku, dia akan menerima upah. Dengan kata lain, saudara-saudara yang terkasih, menjadi murid Kristus adalah suatu pemberian diri yang tulus kepada orang lain. Bukan mencintai pertama-tama diri kita sendiri, tetapi memberikan diri mencintai orang lain, membuat orang lain lebih baik, membuat orang lain bahagia. Bukan berarti kita tidak membahagiakan diri sendiri, tidak. Tetapi mari kita belajar untuk memberikan diri sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus sendiri, memberikan dirinya untuk keselamatan kita, untuk menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Mari kita menghayati ini dan mencoba dari hari ke hari memikul salib kita. Mungkin kadang-kadang kita akan jatuh, seperti Yesus jatuh, tetapi yang paling penting adalah setelah kita jatuh, kita bangkit lagi dan melanjutkan perjalanan kita sampai mencapai Bukit Kalvari. Di sanalah kita akan memperoleh, setelah perjuangan memikul salib, penderitaan, menikmati juga kemuliaan bersama dengan Allah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.